Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik. Oke, untuk Ananda Fatir, silahkan dipimpin doa. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Muhammad Fatir Al-Farizi, Hadir. Laras Kahna Ardisa Putri. 3. Hadirah. Muhammad Revan Abimanyu. Hadir. 3. Maryam Hanin. Hadirah. Alhamdulillah pada hadir semua. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi wahyu Allah yang ditunjukkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab-kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala wajib mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang dipilih. Setiap kitab diturunkan kepada umat atau golongan tertentu. Hanya Al-Qur'an yang ditujukan kepada seluruh umat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kitab Allah Subhanahu wa taala disebut juga kitab suci. Ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini kitab-kitab Allah ini ada 4 kitab suci. Yang pertama ada kitab Taurat. Apa anak-anak? Taurat. Kitab apa? Taurat. Dan yang kedua ada kitab apa? Zabur. Zabur. Kitab apa? Zabur. Yang ketiga ada kitab apa? Injil. Dan yang terakhir ada kitab apa? Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 di daerah Israel. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad pertama pertanggalan Masehi. Yang terakhir, kitab suci kita. Kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dari keempat kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani hanya Al-Quran. Yang wajib kita ikuti petunjuknya. 3 kitab lainnya yaitu Taurat, Zabur dan Injil hanya wajib kita yakini keberadaannya. Kagak usah kita pelajari atau segala macam. Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ajaran yang terdapat di dalamnya. Hal itu karena Nabi dan Rasul yang terakhir pula yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang pertama ada kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah, ada tahu kitab Taurat isinya? Belum.
adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 53. Dan yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku pada umat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud Zabur. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 3 sebagai berikut. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kitab suci yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariat, dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam. Kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya, kita wajib mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar, membaca, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Man Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Seluruh isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang memuat lengkap semua ajaran-ajarannya. Stop. Anak-anak, tadi sudah saya sampaikan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya ingin membuat kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4.
Berarti ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di setiap satu kelompok ini kalian bikin pertanyaan lewat kertas. Jadi kalian nih, contoh Fatir coba buka bukunya. Fatir tulis soalnya nih, membuat pertanyaan di kertas. Kemudian ketika Fatir sudah membuat pertanyaan di kertas, Fatir gulung-gulung seperti jadi bola. Tahu seperti jadi bola? Kemudian nanti kalian semua kumpulkan pertanyaannya lewat kertas, digumpalin seperti bola, kasih ke saya, nanti kita oper-operan dan kita akan menyanyi. Contoh, kita menyanyi pelangi-pelangi. Ketika pelangi-pelangi itu kalian tidak hafal atau berhenti di siapa, nanti dia yang menjawab pertanyaannya. Mengerti? Jadi kita nyanyi, contoh balonku ada 4, nyanyi tersebut keliling. Nanti diantara kalian satu orang yang tidak hafal atau yang tidak tahu, berhenti di antara salah satu kalian yang menjawab pertanyaan tersebut. Mengerti? Oke, stop kan. Anak-anak sudah membuat pertanyaan 3. Sudah, Pak. Baik anak-anak, sekarang kertasnya kumpulin ke Bapak. Fatir, Maryam, Paras, Stefan. Kertas ini kita akan membuat seperti bola. Nanti kertasnya kasih ke kalian, kemudian kalian bernyanyi oper-operan, dan yang tidak tahu dia yang jawab pertanyaan tersebut. Mengerti? Mengerti. Sekarang mejanya dirapiin dulu. Bikin bulutan. Bikin bulutan sudah? Ayo. Ini kertasnya ya. Kita nyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Mengerti? Oke. Dari mulai Fatir ke Maryam, ke Laras, ke Revan. Oke. 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, siapa Ayo, nggak tahu. Karena Fatir tidak tahu lagu Pelangi-Pelangi, Fatir yang menjawab pertanyaan dari kalian. Oke? Sekarang kita buka. Pertanyaannya adalah Nabi Isa, Fatir. Nabi Isa menurunkan kitab Injil pada abad awal pertanggalan Masehi. Pada abad kurang kencang suaranya pada Awal pertanggalan Masehi. Oke, bagus Fatir. Ini sekarang kita buat lagi. Kita nyanyi lagu Balonku. Balonku ada 5, oke? Mulai dari Maryam. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Apa nggak tahu ya? Karena Maryam tidak tahu lagu Balonku, Maryam yang menjawab pertanyaan dari kalian. Kita buka kertasnya. Tuh. Dapat ini. Pertanyaannya, Maryam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang kencang suaranya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan dulu buat Maryam. Oke, baik anak-anak. Sekian. Duduknya dirapin dulu anak-anak. Gak apa-apa. Duduknya dirapin dulu. Revan. Baik anak-anak,
kita sudahi materi kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak dan semoga kalian sehat-sehat saja ya. Jangan main, ingat kita sedang ada yang namanya virus corona. Jadi kita harus di rumah saja, stay safe, jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker. Mengerti? Sekian dari saya. Oh ya, Fatir, pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.